Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah hari Minggu kita. Nah, adik-adik, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, adik-adik, mari sebelum kita memasuki ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh berada bersama dengan adik kekasih kami untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu ini. Bapa, berkatilah setiap kami yang terlibat di dalamnya, setiap kami yang mendengarkan acara ini Tuhan, agar kami semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dengan apa yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati adik kekasih kami, dan kami persembahkan ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan satu lagu, Adalah Sukacita di Hatiku. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan bersama di IHMBA. Tuhan tolong supaya kami boleh dibukakan telinga, hati, dan pikiran masing-masing, supaya kami boleh menerima firman ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, bacaan hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat ke-1 sampai yang ke-9 yang berkata demikian. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Adik-adik, bacaan pada hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang berhasil keluar dari tanah Babel. Adik-adik pasti tahu bukan siapa itu bangsa Israel? Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Namun, walaupun mereka merupakan bangsa pilihan, tidak berarti mereka tidak pernah hidup mengalami kesulitan. Bangsa Israel juga pernah mengalami masa-masa sedih ketika Tuhan mengizinkan mereka dibuang ke Babel dan hidup sebagai tawanan di sana. Dalam bacaan kita kali ini, Tuhan menolong kembali bangsa Israel untuk keluar dari tanah Babel. Namun, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel tidak sampai di situ saja, adik-adik. Ketika mereka keluar dari Babel, mereka harus menempuh perjalanan panjang di padang gurun yang panas dan tandus. Di sana mereka tidak bisa menemukan kota. Tidak ada orang berjualan makanan maupun minuman. Hal ini membuat bangsa Israel kelaparan dan kehausan.
Mereka akhirnya mulai lelah dengan keadaan. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan, meminta tolong agar Tuhan membantu mereka. Tentu Tuhan pun tidak tinggal diam setelah mendengar doa umatnya, adik-adik. Ia menunjukkan jalan ke kota agar bangsa Israel bisa makan dan minum. Bangsa Israel pun bersukacita karena mereka ditolong Tuhan. Mereka kemudian bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah bangsa Israel ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang sulit dan sedih, Tuhan selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan Tuhan jika adik-adik sedang merasa kesulitan. Misalnya saja, adik-adik yang sedang bersekolah secara online merasa tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Adik-adik bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong adik-adik. Bagaimana Kak caranya Tuhan menolong kita? Banyak sekali loh caranya adik-adik. Pertolongan Tuhan bisa datang melalui orang-orang terdekat adik-adik. Bisa lewat papa dan mama yang senantiasa mendampingi adik-adik belajar. Bisa juga lewat teman-teman adik-adik yang diajak berdiskusi tentang materi pelajaran sehingga membuat adik-adik lebih paham. Nah, jika kita sudah ditolong oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bersyukur. Adik-adik, bersyukur itu bukan hanya diungkapkan lewat perkataan loh, tetapi juga lewat perbuatan-perbuatan kita secara nyata. Bagaimana Kak caranya? Tentu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan disukai oleh Tuhan. Adik-adik bisa berbagi makanan kepada teman-teman, bisa juga mendonasikan buku-buku atau mainan-mainan kepada teman-teman di panti asuhan, atau yang sekarang lagi ramai, di mana banyak sekali bencana di negeri ini. Adik-adik bisa berpartisipasi membantu korban-korban bencana, baik dengan berdonasi lewat papa atau mama. Kalau misalnya adik-adik juga belum bisa berdonasi, adik-adik bisa mendoakan mereka agar mereka senantiasa selamat dan keadaannya segera dipulihkan. Itu juga sudah termasuk cara menolong loh adik-adik. Dengan menolong orang lain, kita sama saja bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tapi adik-adik, yang harus adik-adik ingat adalah bersyukur itu perlu dilakukan kapanpun. Tidak hanya ketika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan saja. Jika permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan pun, kita harus tetap senantiasa bersyukur. Karena Tuhan memiliki maksud yang lebih baik daripada kehendak kita masing-masing. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa bersyukur ya atas keadaan adik-adik pada hari ini. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan kiranya memberi kami hati yang boleh senantiasa bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu. Tuhan juga senantiasa memberi kami hikmat untuk mencari Engkau di setiap masa-masa kesusahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Nah sekarang kita akan nyanyikan satu lagu lagi tentang bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia sangat baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan pada hari ini. Kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Nah adik-adik,
Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan agar boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur jika pada hari ini di dalam ibadah ini kami boleh memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah boleh kami persembahkan boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengabarkan berita sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya ibadah kami yang kami lakukan hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kami dalam menjalani minggu-minggu ini ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga supaya kami boleh senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.